Oke semuanya, jadi pada video teman saya ingin memperlihatkan saya scalping di saham Suni teman-teman ini. Nah, jadi teman-teman Suni ini kita bisa lihat dia itu IPO kan pas tanggal 9 gitu kan. Dia IPO tanggal 9 habis itu dia itu baru melantai di bursa selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Dia itu baru berada di bursa selama 5 hari teman-teman. Dan biasa saham-saham IPO itu kalau misalnya dia itu kayak masih minggu pertama sampai minggu kedua tuh biasa masih volatile teman-teman. Makanya saham-saham IPO lain termasuk Suni teman-teman tuh saya taruh di layar kedua saya di sini untuk saya pantau terus gitu kan, siapa tahu lagi gerak gitu kan. Dan kalau misalnya gerak ya kita bisa mendapatkan cuan gitu. Nah, jadi teman-teman seperti biasa kan pagi-pagi saya bikin konten untuk kalian semua. Dan ya tadi ini saya scalping di saham Suni. Kita lihat klipnya. Saya sambil saya jelasin gitu ya kenapa saya buy and sell Suni tadi. Nah, pas saya ketemu Suni teman-teman nih, ini kan oke. Pas saya ngecek Suni teman-teman, kita bisa lihat nih, ini bid offernya kan ada unik gitu kan. Dia itu di sininya tipis, tapi di sini entah kenapa teman-teman 310-nya itu ditebelin offernya gitu kan. Jadi kayak menurut saya ini ada yang hal yang lucu nih. Jadi kalau saya asumsi kayak ngapain juga gitu kan, ada yang jual 11.000 lot. Nah, abis itu saya tungguin gitu kan, saya tungguin aja gitu. Sahamnya juga lagi tinggi, kita bisa nih dia itu kayak gap up gitu kan. Maksudnya gap up tuh gimana? Bukan gap up kayak literally gap up tinggi, cuman dia gap up-nya tipis banget teman-teman. Karena dia itu dari harga previousnya di 302, dia itu malah openingnya hari ini 304 gitu kan. Dia opennya di dia openingnya bahkan di 306 teman-teman, tapi sempat turun di 306. Yang berarti ya dia ada gap up tipis lah, dia ada gap up tipis yang saya asumsi juga sahamnya itu lagi ada tekanan beli yang tinggi gitu kan. Oke, kita lanjut nonton. Suni volatil. Oke, Suni volatil nih saya lihat. Bukan volatil sih, kayak apa ya? Kayak ada transaksi kenceng gitu lah. Baru pagi-pagi. Baru pasar tank kayak untuk saham kayak gini kayak tiba-tiba udah 4.000 lot gitu kan. Padahal average di sini kita bisa lihat dia itu kayak 4.000 lot, 3.000 lot, yang berarti kayak mana mungkin sih pasti ada, berarti ada transaksi kenceng gitu kan di sebanyak 4.000 lot gitu. Baru pagi-pagi jam 9 tank di sini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat gitu kan jamnya. Oke, ini saya lagi nungguin 308-nya jebol. Enggak di gap up nih. Oke. BRE di keluar itu. Nah, ini saya lagi ngeliat saham saya yang lain. Sama Suni sih. Nah, saya masih lebih tertarik sama Suni. Oke, kita tunggu. Saya masih nunggu 310 jebolin nih sambil saya ngeliatin saham lain dulu. Oke, tiba-tiba 308-nya udah mulai ada transaksi gede gitu kan teman-teman, yang HK kenceng gitu kan. Nah, oke, 308-nya jebol nih, kita bisa lihat masih mau di HK nggak nih, masih di HK. Oke, di HK 308-nya udah kebit teman-teman, udah dari over. Saya lagi nyanyi gitu kan. Oke, habis itu 308-nya kebit. Nah, 308-nya tebelin, yang berarti ini saham ada potensi kayak mau ditarik gitu kan. Jadi saya siap-siap ditarik. Saya siap-siap beli maksudnya. Saya siap-siap beli sahamnya. Oke, 308, kita tunggu 310-nya jebol. Terus ini saya lihat ada banyak saham lain yang volatil gitu kan, cuman kayak ya udah di Suni aja deh, saya lebih yakin di Suni gitu kan. Saya masih pantau Suni. Karena teman-teman scalping itu gini, kalau misalnya teman-teman tuh lihat ada saham lain yang volatil, tapi kita udah yakin buat satu saham, mending kita kayak liatin aja terus gitu kan. Karena kita udah yakin juga gitu kan. Apalagi kita yakin kalau misalnya kita juga hafal pola cara main big playernya lah. Oke, dia lagi itu. Dia juga kecenderungan lu dia. Kecenderungan lu gitu kan. Oke. Saya lagi cek bir. Oh ya bir juga open sama dengan low. Iya gap up, open sama dengan low. Gap up, soalnya previousnya kan 24 nih. Cuman kenapa saya masih lebih pilih Suni teman-teman. Nah, Suni tiba-tiba tadi ini transaksi 1.000 lot di 308 atau di 310 ya? Ntar saya nggak lihat tadi. Oke. Sebentar kita masih nunggu gitu kan. Nah, ini saya sambil taruh Suni di dari chart juga highlightnya udah mulai naik, ada di chart 3 menit. Ini juga kan udah volume gede masuk. Oke.
Kita tunggu dulu. Nah ini yang lucu teman-teman. Kenapa saya masih berani pantau Suni gitu kan? Dia itu dari tahun bisa lihat kan kayak yang jualan tuh lumayan banyak, kayak 300 slot, 500 slot. Tapi kalau misal digabung itu mungkin udah kayak 2000 lot lebih kali. Cuman 308 ini diisi terus dan bahkan makin tebal terus gitu kan, yang berarti ini menarik gitu kan, tekanan belinya kayak makin tinggi gitu. Kayak ada semacam, bukan tekanan beli sih 308, kayak ada semacam intinya kayak ada semacam tenaga pembelian lah di 308 gitu kan. Jualan aja, dia tengah tunggu ada yang masuk aja gitu kan. Nah, oke, kita lihat, kita tunggu. Makanya 310. Nah, 310-nya di angka sebanyak 1000 lot, teman-teman. Oke, 500 lot disambut. Ini lagi deh, apa? Oke, udah mulai diangkat kenceng, saya langsung ambil. Nah, ini berarti sahamnya udah mulai rame gitu kan. Karena sahamnya udah mulai rame, makanya saya putuskan untuk ambil aja sekalian deh. Kita ngikut gitu kan. Oke, 310 diambil. Oke, 310-nya memang ke bid, langsung tebelin. Oke. Nah, habis itu obstacle kedua dia di 312. Kita lihat. Oke, udah mulai di HK. Dia udah mulai ngarah ke sana. Habis itu 312-nya lagi di HK. Nah, di sini saya udah siap-siap exit BP teman 310, karena kenapa? Ternyata setelah overtable-nya di HK pas dari over ke bid gitu kan, bid tebelin, cuman gar tekan beli di 312. Jadi saya kayak ini saya jual aja deh, kalau misalnya emang gak ada tenaga beli ke 312, berarti sahamnya kayak ada kesempatan gak naik gitu kan. Oke, kita lihat dulu. Oke, 312 ini tebelin. Di situ 312 tebelin. Nah, sekarang ngarah ke 314 dia. 314 di AK. Nah, makin rame. Oke. Ini saya siap jual, cuman karena saya pikir kan kayak sahamnya kan baru rame gitu kan, pasti masih bisa naik lah. Saya putuskan untuk hold dulu. Oke. Nah, ini juga apa sih, dia kayak overnya kayak ditampung terus, 314-nya kayak nampung tekanan jual terus gitu kan. 314 itu beliin. Habis itu di 316. Oke, sebentar. Ini saya siap jual nih. Dan saya jual. Ini kenapa saya siap jual, teman-teman? Kita bisa lihat pas dia dari 314 itu beliin, langsung di HK 316. Beliin, takut dulu. Nah, ini 316 tadi kan langsung di HK kayak 1000 lot gitu kan. Cuman 1000 lotnya kayak langsung dihaki. Nih, lihat nih. Tadi kan ada kayak 1000. Kalau misal teman-teman bisa lihat teliti, ini rada cepet sih. Nih, 1000 langsung dihaki sampai 1000 lot, yang berarti kayak apa? Ini gak beres nih. Ini ada niatnya jelek nih. Pasti dia udah mau jualan gitu kan. Soalnya lumayan gede gitu kan. Kalau misalnya bukan fraksi sih. Kalau misalnya jumlah nominal lotnya kayak 1000-an, 3000-an kayak, cuman terus ada yang jual 1000 lot begini, kayak pasti ada yang mau jual gede gitu kan. Nah, di sini karena sehat begitu, nah akhirnya saya jualan. Nah, walaupun tebelin, it's fine. Tapi in the end, dia itu nggak naik tinggi-tinggi banget gitu kan. Suni hari ini yang seperti kita bisa lihat, Suni ini di sini hari ini dia naik hanya sampai 320, teman-teman. Itu juga tadi pagi habis itu turun gitu kan. Cuman ya udah, kita akhirnya tadi mendapatkan. Oke, diangkat lagi. Oke. Tekanan beli masih tinggi. Tekanan beli masih tinggi. Cuman Nah, akhirnya kita mendapat keuntungan sebanyak 1,9%, teman-teman. Oke, teman-teman, itu video kali ini. Semoga teman-teman tuh bisa belajar sesuatu atau mungkin terhibur lah dari video ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja. Salam cuan.